Kaidah nomor 42. Insya Allah kaidah ini akan mengawali pembahasan yang baru, yaitu terkait tentang kebermadzhaban sufi. Jadi kira-kira di dalam fikihnya sufi itu bermadzhab atau tidak, di dalam akidah sufi itu bermadzhab atau tidak. Nah, kurang lebih di kaidah nomor 42 ini musonib akan membahas tentang siapa yang pantas untuk diikuti. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La muttaba illal ma'sumu lintifa'il khata'i anhu aw man syahida lahul ma'sumu bil padli li'anna mujakal adli adlun. Tidak ada yang diikuti terkecuali yang maksum. Kenapa hanya yang maksum? Karena tidak ada kesalahan baginya. Auman atau orang-orang yang disaksikan kepadanya al-maksum oleh yang maksum bil padli akan keutamaannya. Nah, berarti kedua kategori orang inilah yang berhak untuk diikuti, yaitu yang maksum dan yang diberikan kesaksian keutamaannya oleh yang maksum. Alasannya kenapa? Karena yang disucikan oleh orang yang adil maka dia itu adil. Li'anna mujakal adli adlun. Wa qad syahida alaihi salatu wassalam bi anna khairal quruni qarnuhu summa ladzi yalunahum summa ladzi yalunahum fasaha adluhum ala tartibi wal iqtida'u bihim kadzalika. Dan telah memberikan kesaksian baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya terbaiknya kurun adalah kurunnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang yang berikutnya. Kemudian orang-orang yang berikutnya lagi. Jadi para sahabat, lalu tabi'in dan tabi'in. Maka dengan demikian sahlah keutamaannya mereka ala tartib secara runtut. Begitupun dengan apa? Dengan mengikuti mereka seperti itu. Jadi dari segi keruntutannya. Jadi mengikuti dulu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi kenapa faktanya kita itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Malik, tidak ke sahabat langsung? Karena musannif menjelaskan lakinis sahabat tafarraqu fil bilad. Tetapi para sahabat itu terpisah di negeri-negeri. Wa ma'a kulli wahidin ilmun. Pada setiap diri mereka masing-masing memiliki pengetahuan. Kama qala Malik, seperti halnya Imam Malik mengatakan, "Fala ala ma'ahadihim ma huwa nasikhun wa ma'al akhari ma huwa mansukhun wa ma'a wahidin mutlaqun wa ma'al akhari muqayyadun wa ma'a ba'dihim amun wa indal akhari mukhassisun kama wujida kasiran." Dan boleh jadi beserta salah seorang sahabat ada yang dia itu membawa nasikh dan beserta yang lainnya ada mansuh. Maksudnya sahabat yang pergi ke sana barangkali pada beliau ada nasikh sementara pada yang lainnya ada mansuh. Dan beserta salah seorang yang lainnya ada mutlak sementara pada yang lainnya ada muqayyad. Beserta sebagian yang lainnya ada yang umum dan pada yang lainnya ada yang mentaksis. Sebagaimana ini ditemukan kasiron banyak kata musannif. Maka karena ada keterpisahan-keterpisahan tersebut, pala jimal inti qalu liman badahum id jama'al mutafarriqu min jalika wa dabatar riwayata fi mahunalika lakinnahum lam yastau'ibuhu fikhan wa in waqa'a lahum ba'du dzalika. Pala jimal inti qalu lisalisi id jama'a jalika wa dabatahu wa tafaqqaha fihi fatama hibdon wa dabton wa tafahuman. Maka niscayalah di sini berpindah kepada orang yang berikutnya. Jadi pindah ke masa setelah sahabat, yakni tabi'in. Karena kenapa? Karena pada orang-orang tersebut terkumpul apa yang terpisah min jalika dari semua itu. Dan riwayat-riwayat pun sudah terumuskan bimahunalika pada sesuatu yang ada di sana. Akan tetapi kendati demikian pada mereka belum menguasai secara total fikhan secara fikih pemahaman. Meskipun ada pada mereka sebagian tersebut. Maka otomatis dari sini meniscayakan berpindah kepada generasi ketiga yaitu tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Id jama'a jalika karena sudah terkumpul semua itu. Terumuskan dan mereka memahami fihi di dalam jalik. Pertama maka sempurnalah di sini mulai dari hifdzon, adopton, wa tafakuhan, mulai daripada menghafal, merumuskan dan pemahamannya.
Falam yabki li ahadin ghairal amali bimastambatahu wa qabuli ma asaluhu wa tamaduhu. Maka tidak tersisalah setelah ini bagi seorang pun selain mengamalkan dari apa yang mereka istimbat dan menerima apa yang mereka murnikan serta menjadikan pegangan. Maka dari sini jelaslah walikulli panin min hadzal qarni a'immatun masyhurun padluhum ilman wa wara'an. Dan untuk setiap disiplin ilmu pada era ini, yakni tabi-tabiin, ada para imam yang terkenal keutamaannya mereka baik dari segi ilmu dan kehati-hatiannya, seperti Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan Nu'man, ini lil fikhi, yaitu imamnya fikih, wakal Junaid wal Ma'ruf wal Bishri lit tasawuf. Begitu juga ada Imam Junaid, Imam Ma'ruf, terus Bishri untuk tasawuf, terus wakal muhasibi dan muhasibi lidzalika walil i'tiqadi, dan ada juga imam muhasibi untuk keilmuan tersebut juga untuk i'tiqad. Jadi imamnya muhasibi ini untuk masalah i'tiqad. Idhuwa awalu man takallama, karena muhasibi ini adalah orang yang pertama kali berbicara tentang menetapkan sifat-sifat kama dzakarahu Ibnu Asir, sebagaimana menuturkannya Ibnu Asir. Wallahu a'lam. Nampaknya dalam teks ini jelas ya, kita tidak butuh penjelasan terlalu mendalam. Adapun nama-nama seperti Al-Ma'ruf Karhi, Bishir, nah ini bisa dicarilah di dalam buku-buku biografi. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.